Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmatia Zahira dengan NIM G7012416. Saya dari kelas C dan saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 4, yaitu mengidentifikasi paracetamol dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Jadi untuk yang pertama itu apa prinsip dasar pemisahan senyawa pada metode KLT dan bagaimana peran fase diam serta fase gerak dalam proses tersebut. Jadi prinsip dasar KLT itu adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas atau ketertarikannya. Peran fase diam itu yaitu sebagai polar, misalnya silika gel, dia itu untuk menahan senyawa. Sedangkan fase gerak itu atau pelarut, dia membawa senyawa. Senyawa polar itu dia bergerak lambat, sedangkan non polar itu dia bergerak lebih cepat. Untuk yang kedua itu, mengapa nilai RF bisa untuk identifikasi. Jadi nilai RF itu adalah faktor ciri khas suatu senyawa dalam kondisi tertentu. Bisa digunakan untuk identifikasi karena setiap senyawa punya nilai RF spesifik pada kondisi yang sama. Syarat agar valid itu, yang pertama fase diam harus sama, yang kedua fase gerak harus sama, yang ketiga suhu dan kondisi lingkungan sama, yang keempat pelat KLT sama jenisnya, pentolan sampai dan sampel baku harus dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi nilai RF, yaitu yang pertama polaritas pelarut atau fase gerak. Makin polar, senyawa makin cepat naik atau FF besar. Yang kedua, jenis fase diam. Silika gel lebih polar, menahan senyawa polar. Yang ketiga, ketebalan lapisan makin tebal, pergerakan lebih lambat. Yang keempat, ukuran noda sampel terlalu banyak, hasil melebar, RF berkurang akurat. Yang kelima, suhu dan kelembapan bisa mempengaruhi, yaitu interaksi dan kecepatan elusi. Jadi yang keempat itu rumus RF, yaitu RF sama dengan nilai noda dibagi nilai pelarut. Maknanya jika RF mendekati 0, maka senyawanya itu sangat tertahan atau polar. Yang kedua, RF mendekati 1, yaitu senyawa sangat mudah bergerak. Jika RF sampel tidak sama dengan RF baku, maka bisa berarti senyawanya itu berbeda atau kondisi percobaan tidak sama. Yang kelima, pengaruh fase gerak terlalu polar atau non-polar. Jadi untuk yang terlalu polar itu, yang pertama semua senyawa ikut terbawa. Yang kedua, noda naik tinggi atau nilai RF-nya itu akan besar. Yang ketiga, pemisahan buruk atau noda bisa menumpuk di atas. Sedangkan kalau yang terlalu non-polar itu, dia yang pertama senyawa tertahan di bawah, yang kedua RF-nya itu kecil, yang ketiga pemisahannya juga kurang baik. Jadi intinya itu dia pemilihan pelarut itu dia harus seimbang agar senyawanya itu dia terpisah dengan jelas. Sekian video tugas pendahuluan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.